Pendaftaran Capres dan Cawapres semakin dekat dimajukan dan kita akan segera memiliki seorang presiden baru. Siapa? Kira-kira yang menurut kalian akan bisa merubah nasib kita, mendatangkan kemakmuran, menambah banyak sekali lapangan pekerjaan, menurunkan harga bensin, memberikan perumahan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan menaikkan UMR di seluruh Indonesia. Apakah itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebenarnya nggak usah lihat pakai kartu, karena saya yakin di antara mereka bertiga nggak akan ada yang bisa melakukan. Pegang kata-kata saya, tidak akan ada yang bisa melakukan. Kalaupun ada yang bisa melakukan, pasti ada syaratnya. Wani piro. Mengapa? Karena nggak ada orang yang terus kemudian akan bisa melakukan sulap, keajaiban, dan membuat segala sesuatu yang saat ini tidak ada menjadi ada. Orang harus ingat bahwa dalam hidup ini ada yang namanya keseimbangan, kesetimbangan. Saat satu energi itu muncul, sebenarnya ini adalah energi yang berubah dari energi yang sebelumnya. Itu hukum kekekalan energi. Sama juga dengan uang. Jika uang ini tiba-tiba muncul, pasti akan ada sumbernya. Dan nggak mungkin itu tanpa syarat. Hal yang kalian dengarkan dalam kampanye, ini adalah sebuah janji manis belaka. Apapun yang nanti dijanjikan, itu harus dilakukan dengan sebuah action. Pelaksanaan yang menggunakan platform, dan platformnya tentu saja yang sudah ada. Tidak akan mungkin bisa melakukan satu platform baru, kalaupun iya, pasti membutuhkan biaya yang besar, dan pasti itu tidak akan semudah itu. Jadi jangan mimpi, karena untuk kalian semua yang pengangguran nggak akan tiba-tiba dapat pekerjaan. Untuk kalian semua yang selama ini mengeluhkan kenaikan bahan bakar, saya jamin bahan bakar akan terus naik harganya. Yang ingin mendadak sejahtera dan kaya raya, silahkan lanjutkan tidur dan mimpi Anda. Karena jika hal itu yang ingin dilakukan, perlu sebuah proses yang ini tidak akan ujuk-ujuk presidennya nanti naik, terus hal itu akan terjadi secara ajaib nantinya. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang luas dengan banyak sekali pulau, terpisah oleh lautan, dan banyak suku di dalamnya. Yang mana peraturan dan cara hidup dan berkehidupan demokrasi di negara lain ini nggak bisa ujuk-ujuk ditemplokin ke Indonesia dan terus kemudian akan cocok di sana. Maka satu-satunya cara untuk menjaga ini semua adalah tetap berpegang teguh kepada Pancasila. Tapi Pancasila saja ini tidak akan jadi apa-apa dan hanya akan jadi simbol negara jika hal tersebut tidak diturunkan menjadi nilai-nilai kehidupan dan menjaga kita dari hal-hal yang akan menimbulkan anarkis dan chaos di sekitar kita. Maka tidak akan ada sebuah obat yang akan menyelesaikan ini dengan cepat, dengan mudah, dan dengan kilat. Butuh waktu dan proses. Dan apapun narasinya, proses itu tetap harus ditempuh. Tidak ada yang terus kemudian menjanjikan perubahan dan terus ujuk-ujuk celing berubah begitu saja. Ngipi. Saat nanti kampanye, ide dan gagasan ini pasti akan dijual, dan mereka akan menjanjikan hal-hal tersebut tadi. Hal-hal yang realistis mungkin tidak akan menjual. Hal-hal yang sifatnya ini menjual mimpi, memberikan lapangan pekerjaan, menurunkan harga bensin. Ini satu hal yang memang harus dijelaskan dengan program-program yang ada, dan tanpa penjelasan dengan program, maka ini hanyalah akan jadi sebuah janji yang terus kemudian tidak tertepati dan orang akan tiba-tiba lupa. Misalkan DP 0% yang ada di Jakarta. Saat hal tersebut disampaikan, semua orang langsung terjangkiti euforia. Tetapi saat hal tersebut dilakukan, ya ternyata apa yang dilakukan ya sama aja dengan pemerintahan yang sebelumnya. Dan itu yang akan terjadi juga di pemilu 2024 nanti. Lalu kenapa kita harus memilih, Mas Darko? Karena kita sepakati bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan dan kehidupan yang memang kita sepakati di Indonesia. Pemilihan secara langsung ini tetap harus dilakukan. Dan siapapun itu harus bisa mengamplifikasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya, menyempurnakan yang kurang daripadanya, dan melanjutkan tentu saja. Berarti tidak ada perubahan dong? Ya kalau kita lakukan terus-menerus, ini akan membawa perubahan. Tapi saya sanksi, orang-orang ini akan mau melakukannya. Karena ada di pikiran mereka hanyalah perubahan secara drastis, tiba-tiba, seperti dalam sinetron, yang mana itu mustahil untuk dilakukan. Maka saya katakan, kalau kalian mencari presiden yang akan memberikan kalian pekerjaan, apakah kalian yakin mau bekerja? Maka bangunlah dari mimpi. Tidak akan ada yang drastis. Jika kalian ingin keluar dari kesulitan, kalianlah yang akan membuat dan menciptakan jalan itu. Betul, ada yang namanya sistem yang mempersulit kondisi kita. Tapi ada sebuah kondisi dasar yang harus dipenuhi. Misalkan kita harus sekolah. Misalkan kita harus memiliki kemampuan dan skill. Misalkan kita memang harus mau bekerja. Karena tanpa ketiga hal ini tadi, mustahil kita akan bisa mendapatkan nafkah untuk melanjutkan kehidupan atau memberikan nafkah bagi orang yang kita sayangi. Ingat bahwa tidak selamanya sistem yang salah, tidak selamanya keadaan yang salah. Pasti ada hal yang bisa kita rubah di sana. Maka bangunlah dari mimpi atau lanjutkan mimpinya saja. Saya tetap melihat bahwa semua ini sudah terjadi dan proses ini sedang berjalan.
tetapi masyarakat di bawah ini dipusingkan dan dibingungkan dengan narasi-narasi yang berseliweran dan ada. Apa yang paling saya rasakan dan menjadi sebuah perbedaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin revolusioner seperti Jokowi, Basuki Cahayapurnama, ini adalah memangkas birokrasi yang sudah berpuluh tahun itu ada dengan mengeluarkan Omnibus Law sebagai payung undang-undang yang akan mempermudah kerumitan-kerumitan yang ada jika hal tersebut ditemui di dalamnya. Karena jika harus mengubah undang-undang itu satu demi satu, maka membutuhkan waktu yang lama dan akan memacetkan proses yang sedang dan akan terjadi. Tetapi apa yang terus kemudian terjadi? Masyarakat dihasut oleh sekelompok orang-orang yang tidak menyukai dan ingin berkuasa, diminta untuk berdemo dan menentang hal tersebut tadi. Bayangkan sesuatu yang diciptakan untuk mempermudah perundang-undangan dan rumitnya birokrasi yang ada. Ini terus kemudian dikerdilkan dengan sebuah pemahaman yang berbeda dan orang-orang ini disuruh berdemo untuk membatalkan hal itu tadi. Betul, hal ini tadi jauh dari sempurna. Betul, masih ada penyelewengan, tetapi sangat miris mendengar orang-orang di kalangan bawah ini sangat mudah terbeli oleh cerita-cerita dan janji manis yang saat itu tidak terpenuhi. Mereka pun ikut-ikutan lupa nantinya. Semua yang beredar saat ini hanyalah narasi-narasi untuk mengambil hati atau mengambil simpati orang-orang yang masih kebingungan dalam hidupnya. Menggunakan simbol-simbol agama, simbol-simbol perubahan dan juga kesejahteraan. Padahal kita semua tahu bahwa hal tersebut tidak akan terjadi tanpa sinergi seluruh elemen pemerintahan. Yang kita tahu ada pemerintahan, presiden dan menterinya, dan ada legislatif. Jika hal ini tidak sejalan, maka yang terjadi hanyalah akan keruh suasana karena perdebatan di antara mereka. Maka kita harus tahu bahwa siapapun yang akan dipilih nanti, dia harus mendapatkan dukungan dari legislatif yang ada. Dan jika tidak, maka kita akan 5 tahun menderita dengan banyak perundangan yang akan dirubah-rubah dan pergolakan politik di dalamnya. Akan semakin jauh dari mimpi kalian mendapatkan keajaiban dengan memilih presiden yang akan merubah nasib kalian. Dan hati-hati dengan geopolitik yang saat ini itu ada. Cobalah untuk bersabar dan mendengarkan sumber-sumber informasi di sekitar kita. Saya kemarin baru mengobrol dengan seseorang yang berprofesi menjadi seorang driver dan membawa angkutan kota. Saya katakan, siapa presiden pilihan mereka? Dan dia katakan, yang penting jangan Ganjar Pranowo. Karena kalau Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, maka nanti akan banyak orang-orang Cina yang mengambil pekerjaan kita. Dan mereka nanti akan datang dan bermukim di Indonesia. Yang saya kira ini adalah informasi yang menyesatkan. Kita tahu bahwa saat ini memang betul Indonesia lebih mesra ke China atau ke timur dibandingkan dengan Amerika saat pemerintahan Pak SBY atau Bu Mega yang dahulu, Pak Habibie atau Pak Harto. Gus Dur saya nggak ingat ya waktu itu ya dengan siapa. Tapi yang pasti, mengapa banyak tenaga kerja asing, atau asing ya orang nyebutnya, itu adalah karena permasalahan efisiensi. Dan yang mereka kerjakan ini adalah proyek yang menggunakan uang yang dikirim dari China yang memang melalui sebuah jalur untuk investasi. Bayangkan jika kalian memiliki uang dan ingin menginvestasikan untuk membangun sebuah ruko, terus kemudian diberikan pilihan, jika dibangun oleh orang Indonesia, maka ruko ini akan jadi dalam waktu 1 tahun, tapi jika ini dikerjakan oleh orang-orang China, maka ini akan selesai dalam waktu 3 bulan. Mengapa seperti itu bisa terjadi? Orang Indonesia kalau kerja, mereka bilang datang jam 7, kerja jam 8. Nyatanya jam 8 masih ngerokok, masih ngobrol. Bekerja jam 9. Nanti belum jam 12 mereka sudah istirahat. Mereka izin sholat. Terus kemudian mereka nanti akan bekerja lagi sekitar jam 1. Jika ternyata mereka bekerja di kotanya, maka sangat memungkinkan mereka pergi pulang ke rumah dan makan siang di sana. Tidur siang dan baru kembali mungkin setengah 2. Mereka baru akan bekerja lagi dan sebelum jam 5 biasanya mereka sudah siap-siap untuk selesai dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Belum jika ternyata orang-orang ini tadi tinggal di daerah-daerah yang masih lekat dengan tradisi dan budaya mereka. Maka jika ini ada pengusaha atau investasi dari China ingin bangun di Indonesia, mereka pasti akan mengirimkan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek ini tadi. Dan ini dikerjakan kalau jam 7, benar jam 7 sampai jam 5. Dan bahkan mereka mau untuk melakukan lembur lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ini adalah sebuah efisiensi yang selama ini diharapkan. Dan jika ini sudah selesai, ya mereka akan pulang ke negaranya. Lalu apa masalahnya dengan hal itu tadi? Dan pilihan geopolitik Indonesia untuk saat ini lebih mengarah ke timur, ini pun adalah sebuah pertimbangan yang sudah difikirkan matang-matang dan tidak dilakukan hanya dengan diskusi selama 1-2 tahun saja. Jika kalian lupa atau tidak tahu, Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar se-Indonesia. Lebih besar daripada negara tempat agama Islam ini berasal, Arab Saudi. Nah sekarang bayangkan, negara dengan pemeluk agama Islam yang terbesar di dunia seperti Indonesia ingin berusaha menjadi sebuah negara yang maju. Apakah negara-negara internasional yang sudah maju ini akan dengan mudah merelakannya? Saya kira
Tidak semudah itu, Ferguson. Mereka pasti akan melakukan banyak cara agar Indonesia ini tidak bisa menemui cita-citanya menjadi negara Islam, menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, tapi negara yang juga merupakan negara maju yang akan duduk setara dengan negara-negara adik kuasa yang lainnya. Belum adanya sebuah kenyataan bahwa Indonesia ini masih tetap belum memiliki peran yang sangat penting dalam kancah internasional, dan kenyataan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dikepung oleh negara-negara persemakmuran Inggris. Ada Australia di bagian selatan, di bagian utara berjajar Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, ada Papua Nugini di timur, dan ada India di barat sana. Sedangkan kita memiliki wilayah yang dilewati oleh jalur maritim internasional yang melewati Selat Malaka. Maka masuk akal dong saat terus kemudian kerusuhan di Rempang ini dianggap sebagai pemerintah yang melakukan represif ke warga Melayu. Lalu mengapa saat di Wadas yang selalu dialamatkan dengan kegagalan Ganjar Pranowo ini tidak disebut sebagai pemerintah versus masyarakat Jawa? Ada sebuah isu yang akan dimainkan dan sedang dimainkan di sana. Saya tidak katakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi dari pemberitaannya saja kita akan tahu bahwa sebenarnya apapun itu, ini tetap permasalahan abadi tentang Barat versus Timur. Maka siapapun presiden pilihan kalian, ini hanya akan merepresentasikan dukungan mereka ini terhadap kekuatan dari Barat atau kekuatan dari Timur. Barat ini adalah sekutu Amerika, Inggris, Perancis, dan sekutunya, dan di Timur ini adalah negara-negara yang berdaulat seperti India, China, Rusia, dan teman-temannya. Dan mustahil jika mereka tidak memiliki agen intelijen yang ada di negara kita yang berusaha untuk melakukan provokasinya agar pilihan arah pemerintahan yang berikutnya ini menguntungkan kepada blok yang mereka tempati. Maka hati-hati mendengarkan narasi yang ada. Yang pertama adalah jangan langsung percaya, tapi minta mereka membuktikannya dengan gagasan dan juga platform yang ada. Yang kedua, kita harus tahu kekuatan geopolitik luar negeri mana yang ada di balik para partai dan presiden ini tadi. Lihat sejarah ke belakang. Apakah mereka memiliki agenda penguasaan sebelumnya atau kolonialisme yang sangat mungkin bisa terjadi, dan hindari jika ternyata hal tersebut memang pernah terjadi. Maka saya terus kemudian menjadi ingat saat saya pergi ke Singapura di tahun 90-an dan 2000 awal, melihat bagaimana negara sekecil itu memiliki MRT dan transportasi massal yang terintegrasi. Mengapa di Jakarta sebagai ibu kota negara hal tersebut tidak ada? Kalaupun ada kereta, ini adalah kereta yang mungkin saja dibangun dari zaman Belanda dan tidak ada transportasi massal seperti MRT, yang terus kemudian akhirnya saya mengetahui adanya dugaan sebuah konspirasi yang memang tidak sengaja membiarkan transportasi massal tetap dengan angkot, bus, dan sebagainya, tidak dibangun MRT dan rel kereta api yang terintegrasi setiap kotanya, agar orang Indonesia ini mau dan lebih memilih membeli mobil untuk transportasi mereka, juga sepeda motor. Dan kalian tahu kan, mobil dan sepeda motor ini dibuat oleh siapa dan dengan siapa negara tersebut bersekutu, dan bagaimana hubungan mereka dengan pemerintahan saat itu. Maka bangunlah dari tidur kalian, cobalah untuk melihat jauh ke belakang, membayangkan jauh ke depan, dan realistis untuk memilih presiden pilihan kalian. Yang pasti, pegang kata-kata saya bahwa tidak akan terjadi hal yang kalian inginkan ini secara ajaib tanpa ada sebuah syarat di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.